Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa ankum wa ankum. Ilmul bayan abwabut tasbih wal majaz wal kinayah. Sekarang musannif mau menerangkan tentang ilmul bayan. Kita sudah selesai menerangkan daripada ilmul ma'ani, yang mana ilmul ma'ani itu fungsinya seperti yang kita terangkan kemarin, yaitu adalah supaya pembicaraan seseorang tersebut yuwafiq li muqtadal hal, supaya pembicaraan tersebut sesuai dengan keadaan yang dia butuhkan. Dalam artian di dalam ilmu ma'ani tersebut yang dibahas di sana tentang bagaimana kita agar berbicara sesuai dan tepat di waktunya dan tempatnya. Jelas ya. Kapan kita mengungkapkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang memang diperlukan pada waktu itu. Jelas ya. Jangan orang lagi meninggal dunia dia malah cerita yang lucu-lucu. Jelas ya. Maksudnya ini orang lagi pada sedih. Ngakak ke sana. Oh, santai. Ayo ngumpul sini santai kita cerita dulu. Ini kan la yuwafiq muqtadal hal. Jelas ya. Dan lain sebagainya. Paham itu ya? Itu oleh karena itulah kalau ilmul bayan yaitu adalah sekarang bagaimana kita mengungkapkan daripada apa yang mau kita ucapkan. Kalau tadi kan apa? Kita mikir dulu ngomong apa yang pas ya. Nah, juga. Nah, kalau di sini bagaimana cara ngomongnya? Beda ya antara gimana ngomong apa ya sama bagaimana saya mengungkapkan apa yang perlu saya ucapkan tadi. Nah, ilmul ma'ani tadi, makanya secara susunan ilmul ma'ani dulu baru ilmul bayan. Karena apa? Orang itu mikir dulu sebelum ngomong. Jangan asal ceplos saja. Ceplos ini, ceplos sana, akhirnya ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang ini. Gak mikir dulu. Nah, jadi sudah mikir dulu, oh ini yang tepat berarti ngomong. Baru ketika dia sudah tepat, oh katanya ngomong ini yang pas ya, seperti ini sudah. Kita jangan panjang-panjang sekarang ngomong. Pendek aja ngomong. Majaz ini karena yang dihadapi ini orang pintar, jangan panjang-panjang. Oh karena ini perlu penjelasan panjang, kita perlu itnab ini bicara. Jelas itu ya. Mahfum itu ya. Jadi masalah kita kasih muradif dan sebagainya. Penting orang tersebut paham. Nah sudah tahu kita ini yang cocok seperti ini. Bagaimana sekarang cara pengungkapannya? Supaya apa? Supaya pengungkapan ini jelas. Terkadang apa? Kita sudah katanya ini pasnya sekarang ngomong jangan panjang-panjang ini, pendek aja. Tapi terkadang kita ketika pengucapan nggak pas. Karena apa? Karena nggak wadih daripada dilalah apa yang kita ucapkan tersebut. Nah disinilah akhirnya ulama membahas tentang ilmu bayan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menyusun daripada ucapan yang sudah kita pikirkan sebelumnya di dalam ilmu ma'ani tersebut. Ya sih ya. Oleh karena itulah apa ilmu bayan? Wa ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na al-wahid al-madluli alaihi bimuqtadal hali biturugin mukhtalifatin fi wuduhid dilalah. Jelas itu ya. Nah, kalau kita tahu daripada apa yang kita jelaskan sebelumnya tadi, yaitu adalah fungsinya ilmul bayan ini, yaitu adalah namanya aja kan bayan. Bayan ini artinya penjelasan. Jelas itu ya. Penjelasan itu dengan apa penjelasan? Penjelasan itu ya dengan ucapan. Kita nggak bisa menjelaskan sesuatu kecuali dengan kita ucapkan. Ya bisa mungkin dengan isyarah itu pun menggantikan daripada ucapan tadi. Nah, mahfum itu ya. Ayo, makanya katanya kan al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufid. Al-isyarah ataupun tanda-tanda kiblat dan sebagainya bukan kalam. Bayan. Kalau kita tahu bahwasanya ilmu bayan ini yaitu adalah setelah
kita tahu ini cocok apakah tidak pembicaraan seperti yang diterangkan ilmu ma'ani. Nah, inilah sekarang datang ilmu bayan ini. Apa tadi? Yaitulah suatu ilmu yang mana dengan ilmu tersebut yu'rafu bihi, kita tahu, bisa diketahui iradul ma'na al-wahid al-madul alaih bi muqtadal hal bi turuqin mukhtalifah. Kita menjelaskan atau mengutarakan daripada satu makna, maknanya satu aja. Yang mana al-madul alaih bi muqtadal hal, yang mana kita menunjukkan dengan ucapan tersebut, dengan ilmu tersebut daripada makna tadi bimuqtadal hal, cocok dengan keadaan, biturugin mukhtalifah, dengan cara yang berbeda-beda. Ini gimana ini bagusnya? Biturugin mukhtalifah, dengan cara yang berbeda. Pastinya apa? Ini maksud dengan cara ini dengan susunan yang berbeda-beda. Ini susunannya bagaimana bagusnya? Aywa mukhtalifatin fi wuduhid dalalah, dengan cara yang berbeda, tarakib yang berbeda di dalam wuduhid dilalah. Ini dilalahnya wadih apakah tidak? Jelas apakah tidak yang kita ucapkan tersebut? Nah, jelas itu ya. Inilah ilmu ma'ani. Oleh karena itulah, kalau kita paham daripada ini, kita tahu bahwasanya abwabu ilmil bayan itu cuma 3. Yaitu apa katanya? Abwabu at-tashbih wal majaz wal kinayah. Tashbih, penyerupaan, wal majaz, yaitu adalah kita majaz dengan anwa'nya, kama sayati nanti. Dan kinayah, yaitulah kita mengkinayahkan sesuatu. Gimana? Nanti satu persatu bakalan dibahas. Nah, karena apa? Seseorang ketika berbicara itu cuma 2 cara dia berbicara. Terkadang dia dengan cara ilhaq, terkadang dia berbicara dengan cara itlaq. Jelas itu ya? Nanti kita jelaskan. Jadi apa? Orang ketika berbicara, ketika mengutarakan daripada kata-kata yang dia ucapkan, itu imam min tariqil itlaq atau min tariqil ilhaq. Apa maksudnya ilhaq? Ilhaqu syai'in bi syai'in. Kita samakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita gabungkan satu perkara dengan perkara yang lain. Ya, itu ilhaq namanya itu. Kalau itlaq apa? Itlaq yaitu adalah dia mengitlakkan tanpa ada menyamakan, menggabungkan satu dengan yang lainnya. Jelas itu ya. Contohnya ya. Kan tadi ada itlaq, ada ilhaq. Kalau seandainya ilhaq, yaitulah ilhaqu syai'in bi syai', maka itu namanya tasbih. Karena kita menggabungkan satu dengan yang lain atau menyerupakan sesuatu dengan yang lain. Ilhaq namanya itu. Misalnya kita katakan Muhammadun kal asad. Berarti apa? Laqad alhaqna Muhammadan bil asadi. Kita samakan si Muhammad dengan asad. Muhammadun kal asad. Berarti apa? Ini min babil ilhaq namanya. Al-alimu wasi'un kal bahri. Orang yang alim itu luas dia. Pemikirannya kal bahri. Sebagaimana luasnya samudra, lautan. Lautannya. Ayo. Berarti apa? Al-haqna al-alim al-wasi' bil bahr. Babil ilhaq berarti ya. Nah, kalau itlaq itu imma majaz, imma kinayah. Imma majaz, imma kinayah. Apa sih perbedaan antara majaz sama kinayah? Perbedaan antara majaz sama kinayah, kalau majaz itu apa? Majaz itu illam yahtamil haqiqah. Kalau seandainya tidak mungkin makna yang benar, yang asli yang kita ucapkan masuk di perkataan itu majaz namanya. Kalau kinayah, ihtamalat makna al-haqiqah. Masih ada ihtimal makna al-haqiqah di sana. Nah, itu berbeda antara majaz sama kinayah. Coba kalau kita lihat ya, misalnya orang bilang ra'aitu asadan. Saya lihat asad. Ada ihtimal makna hakikat. Ra'aitu asadan katanya. Ada ihtimal makna hakikat apa enggak?
Hah? Illam yahtamil ma'na al-haqiqah itu namanya majaz. In ihtamalaha itu namanya kinayah. Jelas ya? Apa makna haqiqah di sini? Yaitu adalah ketika kita melihat, kita lihat zat apa asar. Jelas ya? Kita menghendaki makna zat. Kita mengucapkan ra'aitu asadan, sedangkan kita misalnya di dalam hutan atau di tengah hutan ya. Akhirnya dia bilang ra'aitu asadan. Temannya dengar, oh ada apa namanya? Ada singa. Apakah di sini ada ihtimal makna zat? Apa enggak? Ini pas keadaan di hutan lagi, orang nggak ada ini. Ra'aitu asadan katanya. Ada nggak yang kepikir masih? Hah? Lihat luar. Ada mau lari kocar-kacir sudah ini. Lah. Yang saya maksud bukan Z, bukan asal itu, tapi apa? Ya itulah Z. Maka kita katakan ini apa? Majaz. Berarti apa? Makna asal itu lam yahtamil haqiqah alladhi aradna minal kalam. Kita pengen apa? Makna Z di sini. Paham gitu ya? Itu namanya apa? Itu namanya majaz. Nah. Lianna asal namanya majaz dari seorang. Ayo, kalau kita katakan Zaidun katsirur ramad. Nah, beda ya maknanya. Zaidun katsirur ramad. Ini kinayah nih contohnya. Zaidun katsirur ramad. Apa makna ramad? Hah? Arang ya, abu yang berada di rumah. Tuh, ramad itu. Bukan ramad sakit mata. Itu ramadun gitu dengan tanpa alif. Ramad. Kalau ramad itu apa? Harang itu, debu. Apa arang daripada kayu bakar dan sebagainya dari batu-batu. Kalau kita katakan Zaidun katsirur ramad, Zaid itu banyak daripada arang di rumahnya. Nah, kita katakan ketika banyak daripada arang di rumahnya berarti dia sering masak. Ya. Kalau sering masak, kalau buat makan sendiri itu nggak mungkin orang, banyak masak buat makan sendiri. Pastinya dia suka ngundang orang makan. Oh, berarti apa? Orang ini karam, dermawan. Ketika kita kan Zaidun, katsirur ramad, Zaidun apa? Karam. Dalam artian ketika kita katakan katsirur ramad itu masih ihtimal makna al-haqiqah. Kenapa? Zaid itu nggak ada debu di dalam badannya. Pasti orang memikir daripada makna al-haqiqah, apa yang menyebabkan daripada katsirur ramad tersebut. Itulah makna kinayah. Nanti kita jelaskan lagi di tawassuk di bab kinayah dan majaz. Ya, intinya seperti itu perbedaannya. Illam yahtamil ma'na al-haqiqah. Illam yahtamil al-haqiqah apa namanya? Itu namanya majaz. In ihtamalaha itu namanya kinayah. Nah. Dalam artian di sini coba kita lihat ibarah ya. Ini kan kita mau itlaq sama ilhaq tadi. Ketika kita ra'aitul asada, ada kita mengilhaqkan sesuatu dengan yang lain? Enggak ada ilhaq ya. Itlaq, atlaqna bi anna ra'ainal asada. Di dalam kinayah tadi, atlaqna anna Zaidan katsirur ramad. Enggak ada kita bilang Zaidun ka. Jelas gitu ya. Makanya inilah perbedaan antara tasbih kinayah. Dalam artian ucapan seseorang itu keseharian itu antara itlaq sama ilhaq. Makanya setelah itu mereka teliti, oh udah, kalau yang ilhaq itu babut tasbih, kalau yang itlaq itu babut majaz wal kinayah. Makanya dalam kita pengucapan itu, di dalam ilmu bayan itu cuma tiga. Kita masuk ke bab pertama, babut tasbih. Apa makna tasbih? Makna tasbih secara bahasa itulah tamtsil. Seumpama fulan syabihun bi fulan. Orang itu sama dengan seseorang yang lain. Syabih kan? Mirip ya, sama. Pasti ada kesamaan. Nah, kalau nggak ada kesamaan nggak mirip. Ya, makanya namanya syabih. Atau syabih bi fulan. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah balaghiyin mereka mengatakan apa? At-tasbih wa ad-dilalah ala musyarakati amrin li amrin fil ma'na bi alatin makhsusah. Apa? Ad-dilalah. Dia boleh baca ad-dalalah, boleh dibaca ad-dilalah, boleh dibaca ad-dulalah. Boleh tiga-tiganya. Musallasatud dal. Ad-dalalah atau ad-dilalah, ad-dulalah ala musyarakati amrin li amrin.
fil ma'na bi'alatin makhsusah. Ad-dilalah ala musyarakati amrin li amrin fil ma'na bi'alatin makhsusah. Tasbih itu yaitu adalah sesuatu yang menunjukkan atas kesamaan suatu perkara dengan perkara yang lain di dalam makna. Bi'alatin makhsusah, dengan alat, maksudnya dengan adat ya yang maksus. Yaitulah seperti kaf tasbih dan lain sebagainya. Paham itu ya? Ketika kita Zaidun kal asad, dengan sebab alat kaf tersebut kita katakan di satu itu adalah suatu dalil yang menunjukkan ada musyarakah antara asad dan zaid, ada persamaan antara zaid di dalam ma'ani. Dalam ma'ani apa? Yaitulah dalam keberaniannya dan lain sebagainya. Paham ya? Fil ma'na bi alatin makhsusah, seperti yang kita terangkan. Kharaja bil ma'na ba al-ain. Gimana? Kasyaraka Zaidun amran fid dar. Ya. Zaid itu ada musyarakah dengan Amr fiddar. Dar ini ain apa makna? Ain ini, bukan tasbih namanya. Nah, ayo ad-dilalah atau ad-dalah di afsah bi fathid dal sih. Ad-dalalah afsah min kasriha. Wal kasr afsah min dhammiha. Jadi dilalah baru dulalah. Ayo. Bi'alatin makhsusah kal kaf al malfudhah atau kaf tersebut muqaddarah. Sama saya nanti. Ada namanya tasbih baligh, itu tanpa ada nanti. Nah. Ayo, mafhum itu ya? Jelas itu? Nah, fa kharaja nahwu jaa Zaidun wa Amrun. Jaa Zaidun wa Amrun. Zaid sama Amr sama-sama datang. Ya, ini ada kesamaan ya. Tapi ada kesamaan yang kita ini kan di dalam makna ada, yaitu sama-sama datang. Tapi adatnya pakai apa? Pakai waw di sini. Maka kita katakan bukan tasbih. Jelas itu ya? Atau gatala Zaidun Amran, ada kesamaan di sini antara Zaid sama Amr di dalam pembunuhan, saling membunuh. Jelas itu ya, saling berantem. Tapi nggak ada adat sama sekali. Jelas itu ya? Dia adat harus ada secara mugaddar ataupun secara zahir. Sedangkan sekarang ditakdirkan pun nggak ada adat. Terus kharaja bihi juga al-isti'arah al-haqiqiyah yang akan datang. Isti'arah al-haqiqiyah. Seperti apa? Ra'aitu asadan fil hammam. Saya lihat asad, saya lihat singa di kamar mandi. Jelas ya? Di sini adatnya nggak ada. Nggak ada adatnya. Dan nggak dinamakan kan tasbih baligh katanya nggak ada adat. Oh, ada perbedaannya apa? Karena di tasbih baligh walaupun nggak ada adat, musyabbah sama musyabbah bih masih ada. Ya sudah. Musyabbah sama musyabbah bih masih ada. Kalau di sana nanti cuma ada yang musyabbah bih doang. Musyabbahnya ya sudah. Itu dibuang. Usahatin nanti tafasilnya. Intinya biar tahu. Yang takhrij daripada kata-kata bi'alatin makhsusah ini. Kharaja bihi juga isti'arah al-makniyah. Contohnya ansyabatil maniyatu adfarha. Telah menancapkan oleh kematian akan kuku-kukunya. Gimana ini? Kematian enggak punya kuku. Gimana? Oh, nanti saya dalam isti'arah makniyah. Gampang semua. Biar tahu aja takhrij di sini. Ayo. At-tajrid yang akan datang di bab badi'. Di badi' nanti ada namanya tajrid. Nah, contohnya dia bilang ra'aitu min Zaidin asadan. Nah, dia jarrada Zaidun ajarrada al-asad fi Zaidin. Kama sayati nanti. Nah, dan lain sebagainya daripada yang kita terangkan akan datang. Jelas itu ya? Itu namanya apa? Itu masuk di bab itlaq gitu, yang tanpa ada adat tasbih tersebut. Nah, mafhum itu? Ayo. Wa arkan sekarang ya. Ayo aghrad dulu ya. Aghrad daripada tasbih apa? Aghrad tujuan orang ketika memakai tasbih, maka kata para ulama tujuannya imma bayanu halihi. Terkadang untuk menjelaskan daripada keadaan orang tersebut. Menjelaskan daripada keadaannya. Contohnya itulah gaul syair katanya,
ka'annaka syamsun wal muluka kawakibu idza tala'at lam yabdu minhunna kawakibu. Ka'annaka syamsun wal muluka kawakibu idza tala'at lam yabdu minhunna kawakibu. Ini menjelaskan daripada keadaannya. Gimana? Menjelaskan keadaan. Jadi di kampung itu ada raja, ada orang biasa bukan raja. Tapi saking berpengaruhnya orang tersebut seakan-akan raja itu nggak ada. Akhirnya dia umpamakan ka'annaka syamsun. Orang tersebut yang orang biasa ini seperti matahari. Wal muluka kawakibu. Sedangkan raja itu bagaikan bintang, sama-sama bercahaya. Tapi apa? Kalau matahari gabung sama bintang habis ludes semua. Ya. Idza tala'at asyams lam yabdu minhunna kawkabu. Enggak ada satupun daripada bintang-bintang yang yang nampak. Berarti apa? Bayanu li halihi bi annahu asyaddu minal muluk. Dia lebih hebat. Wa aktsaru haibatan minal muluk, lebih berhebah daripada muluk dan lebih berpengaruh di kalangan orang daripada muluk tersebut. Karena muluk itu kalau nggak ada dia baru berpengaruh. Kalau ada dia udah seperti kawakib apabila ada matahari. Ini bayanul hal namanya kan, bayanul halihi. Wa imma taghbihuhu katanya, mentakbih, kita menjelek-jelekkan orang tersebut. Di antaranya gaulus syair, wa idza asy'ara muhaddisan fa ka'annahu girdun yugahgihu au ajuzun taltimu. Kalau sudah ngomong katanya sambil ngasih isyarat persis kayak monyet orang itu. Ini apa? Itu namanya gubuh namanya. Litakbihi. Naam. Idza asyara muhaddisan fa ka'annahu girdun yugahgihu au ajuzun taltimu, atau orang tua renta yang apa namanya yang sudah nggak punya gigi, nggak punya ini dan sebagainya. Jelek maksudnya. Dia itu kalau ngomong sampai bisa. Dan gharat ini kan gharatnya apa tadi? Yaitu adalah kita memuji daripada menjelaskan daripada keadaan orang yang kita umpamakan ka'annaka syamsun. Berarti apa? Kita mengumpamakan daripada orang tersebut, berarti apa? Itu gharatnya orang tersebut halnya lebih bagus daripada itu bagaikan syams. Kembali gharatnya, faedahnya kepada orang tersebut. Orang tersebut bagaikan matahari. Terkadang kebalik. Kembali kepada orang yang diumpamakan. Kalau seandainya kita balik juga. Antara musyabbah sama musyabbah bih. Berarti apa? Ya'udul gharat ila musyabbah bih sekarang. Bukan kepada musyabbahnya. Ya sudah. Contohnya, qaul syair, wa bada sabahu ka'anna ghurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Wa bada sabahu ka'anna ghurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Ya, wa bada sabahu ka'anna ghurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Ya. Apa di sini? Yaitu adalah yang kita umpamakan, yaitu adalah ghurratus sabah, awal timbulnya daripada siang atau subuh, dengan apa? Dengan wajhul khalifah. Wajahnya khalifah. Katanya apa? Hari ini wabadas sabahu. Pagi hari ini wabadas sabah nampak atau timbul ka'anna ghurratahu, ketika awal timbulnya itu apa? Wajhul khalifah. Mirip seperti wajhul khalifah. Jadi hari ini saking cerahnya mirip katanya sama wajhul khalifah hina yumtadahu. Ketika dipuji. Ini khalifah kalau di raja atau presiden itu kalau dicela marah deh. Kalau dipuji, berseri-seri mukanya. Nah, katanya hari ini sangat cerah bagaikan wajah daripada siapa namanya khalifah ketika dipuji.
Maka kita katakan ini gharatnya tersebut sebenarnya kembali kepada siapa namanya? Wajhul khalifah yang cerah ketika dipuji sebagaimana cerahnya pagi hari ketika timbulnya matahari. Nah, ini namanya sayati tasbihul maglub. Wasayatil kalam alaih. Satu persatu. Nah, ayolah. Dan ketika kita membicarakan tentang suatu ini perlu menyebutkan daripada arkannya. Di fikih kan arkan salatul jenazah, arkanus shalah, arkan. Di dalam nahwu pun dalam bab istighal, katanya ada salah satu arkan, ada syagil, ada masyghul bih, ada masyghul anhu. Tahu? Bab istighal itu. Apa masyghul anhu, ada masyghul bihi, ada syagil. Nah, di sini juga ada arkannya. Karena kita ma'rifatul arkan tahu itu. Mau bikin rumah harus tahu arkannya. Nggak tahu rukunnya gimana bikin rumah. Akhirnya orang minta bikin rumah, dia nggak tahu arkan rumah. Akhirnya bikin kandang sapi. Sudah. Harus tahu cara bikin rumah. Arkannya harus tahu. Nah, begitu juga cara tasbih kita harus tahu arkannya. Wa arkanuhu itu ada namanya musyabbah. Satu ya. Ada namanya musyabbah bih. Dua. Ada wujud syabah, ada tasbih, ada 4. Ada namanya musyabbah. Jelas ya. Apa musyabbah? Musyabbah adalah mulhaq bih kalau istilah lain. Musyabbah itu. Musyabbah adalah mulhaq bihi. Musyabbah bih adalah ma'nan yag'ul ilhaq li ajlih. Itu musyabbah bih. Ma'nan yag'ul ilhaq li ajlih. Jelas itu ya. Ada alatul ilhaq, itu namanya adat tasbih. Adat tasbih itu apa? Adatul ilhaq atau alat daripada ilhaq. Jadi apa? Mulhaq wa musyabbah. Musyabbah bih wa huwa mulhaq bih. Ma'nan yag'ul ilhaq li ajlih wa huwa wajh syabah. Yang terakhir apa tadi? Yaitu adalah ada tasbih, adatul ilhaq. Sekali lagi ya. Musyabbah itulah mulhaq gitu ya. Musyabbah adalah mulhaq. Musyabbah bih, mulhaq bih. Wajh syabah ma'nan yag'ul ilhaq li ajlih. Adatul ilhaq namanya adat tasbih. Salah tadi ya, yang pertama tadi ya. Yang benar apa? Musyabbah itulah mulhaq. Musyabbah bih, mulhaq bih. Apa namanya lagi? Wajhus syabah adalah ma'nan yag'ul ilhaq li ajlih. Ada tasbih adalah adatul ilhaq. Yang benar ya. Sudah jelas kita terangkan satu persatu. Musyabbah kan tadi ilhaq tadi kita. Pembicaraan ini tentang ilhaq, bukan itlaq. Ketika kita mengilhaqkan ada mulhaq. Ada yang diilhaqkan. Ada mulhaq bih, diilhaqkan dengannya. Ya sudah. Dari di mana segi penyerupaannya? Ma'nan yag'ul ilhaq li ajlih atau wajhus syabah li ajlih, yaitu adalah wajhus syabah tadi. Adatnya, alatnya mana? Yaitulah adat tasbih. Kalau kita katakan Muhammadun kal asadi fi syaja'ati. Muhammadun kal asadi fi syaja'ati. Maka Muhammad adalah mulhaq. Kal asadi kafnya itu adalah adat tasbih. Wal asad yaitu adalah apa? Yaitulah mulhaq bih atau musyabbah bih. Fi syaja'ah yaitulah wajh syabah atau ma'nan yag'ul ilhaq li ajlih. Jelas itu ya? Jelas itu ya? Tetapi di sini kan ada 4 arkan tadi ya. Nggak semua arkan ini harus kita sebutkan. Ya. Bahkan wajh syabah itu kebanyakannya dihapus. Karena ada gharat di sana. Kebanyakan wajh syabah dibuang. Yang tersisa ada al-musyabbah wal musyabbah bih wa alatut tasbih. Jelas ya? Tapi kalau wajh syabah musyabbah bih sama musyabbah itu harus disebutkan dua-duanya.
Harus itu. Adapun adat tasbih terkadang juga dibuang. Itulah yang dinamakan dengan tasbih al-balad yang akan datang. Jelas ya? Jadi apa tadi? Kan ada 4 rukun tadi. Apa namanya? Ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada wajib syabah, ada adat tasbih. Musyabbah sama musyabbah bih harus disebutkan. Kalau dihapus salah satunya, jelas ya? Yaitu adalah musyabbah, maka itu masuk ke bab isti'arah. Bukan masalah ilhaq lagi gitu. Kalau musyabbahnya dibuang, itu masuk ke bab isti'arah. Kalau cuma musyabbah bih yang disimpan, yang diadat. Jelas ya? Nah, berarti musyabbah sama musyabbah bih harus ada. Kalau musyabbah bihnya dibuang, ya nggak ada perumpamaan di sini. Nggak ada perumpamaan lagi. La isti'arah wala bab tasbih. Itu pembicaraan biasa itu. Nah, sekarang adapun wajh syabah itu kebanyakannya dibuang. Karena apa? Biar orang mikir, di mana ya perumpamaannya ini? Biar lebih indah kata-kata itu. Tapi terkadang disebutkan. Karena misalnya yang laik bil magam ini kita sebutkan karena orang kadang nggak paham atau salah paham dia. Jelas itu ya. Sama. Terus adapun adat tasbih juga terkadang dihapus, bahkan kalau dihapus ini namanya tasbihul balad. Ini maksud ibarat. Wa idza hudifat adat tasbih kana tasbihan balighan. Jelas itu ya. Apabila dibuang daripada tasbih, maka itu namanya di istilah ulama balaghah namanya tasbihan balighan. Jelas itu ya. Berarti apa? Mirip banget sudah. Hampir nggak ada perbedaan. Tasbih baligh namanya. Jelas itu ya. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah. Ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Di mana namanya? Di mantiq itu. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah. Sehingga nampak bagi mereka apa? Syumusul ma'rifah. Pengetahuan yang diumpamakan bagaikan matahari. Bukan gitu cara nerjemahinnya. Kalau ada ada perumpamaan itu, ada tasbih itu. Bukan sehingga nampak bagi mereka matahari pengetahuan. Gitu. Tapi apa? Sampai nampak di antara mereka daripada apa? Pengetahuan yang diumpamakan bagaikan matahari. Saking terangnya pengetahuan tersebut, saking cerahnya, saking pentingnya pengetahuan tersebut, dan saking bagusnya dan pentingnya ini, itu bagaikan matahari di kehidupan manusia. Matahari ini banyak manfaatnya, ilmu juga banyak manfaatnya. Saking banyaknya ilmu tersebut menyelamatkan orang daripada kesesatan, bagaikan matahari yang menyelamatkan seorang daripada kegelapan dan lain sebagainya. Saking miripnya ilmu dengan matahari, dibuang ada tasbihnya, tasbih baligh. Jelas ya? Paham itu? Hah? Nah, kalau kita katakan Zaidun kal Asad, Zaid ada kemiripan, masih gitu maknanya. Zaid ada kemiripan dengan Asad ya. Lumayan pemberani lah dia, mungkin masih. Tapi kalau kita Zaidun Asadun, Zaid itu hampir 100% seperti Asad. Luar biasa pemberaninya. Nggak ada gentarnya, nggak pernah mundur. Kalau sudah maju sudah. Itu ya. Beda. Itu maksudnya tasbih baligh. Wa minhu qauluhu ta'ala, wa ja'alna al-laila libasa. Ya, wa ja'alna al-laila libasa. Apa? Kami jadikan malam itu bagaikan pakaian. Karena apa? Libas ini apa? Pakaian ini apa gunanya? Pakaian ini gunanya untuk satril aurah, satril badan, untuk menutupi daripada badan. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam hari itu bagaikan pakaian di dalam menutupi segala cahaya apapun yang menerangi daripada seseorang. Matahari tertutup dan lain sebagainya. Jelas ya? Makanya saking menutupinya malam hari itu daripada yang lain, itu seakan-akan apa? Seakan-akan pakaian yang menutupi daripada tubuh manusia. Itu
tasbih boleh. Itu maksudnya tasbih. Nah, ayo. Di sini kan kita katakan tasbihnya apa? Wa ja'alna al-laila libasa. Ya. Dengan tanpa idhofat di sini. Kata para ulama, yang lebih ablag lagi apabila diidhofatkan seperti yang barusan kita terangkan dari Sulamul Munawwarah tadi. Jelas ya? Karena apa? Karena ketika kita idhofatkan itu menyatu jadinya dia. Kita sandarkan benar-benar. Jadi apa? Idza hudifat ada tasbih kana tasbihan balighan wa akad minhu ya atau wa ablagh minhu ma idza udhifa ya al musyabbah bil musyabbah bih. Idza adafta al musyabbah wal musyabbah bih. Seperti tadi. Nah, seperti yang kita terangkan tadi.